Kota Malang kembali menggelar lomba Kampung Bersih Sehat Indah Asri dan Rapi atau Kampung Bersinar di tahun 2020 ini. Namun pelaksanaannya berbeda dengan tahun sebelumnya, mengingat saat ini pegelaran lomba bersamaan dengan kondisi COVID-19 yang masih menjalar. Jika sebelumnya lomba Kampung Bersinar digelar dengan jangka waktu 1 tahun karena membutuhkan penilaian yang cukup panjang, saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang harus memangkas waktu sehingga kegiatan tersebut tetap bisa digelar meski harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Hal itu menjadi salah satu yang masuk inovasinya di tahun ini. Dan indikator paling besar dalam lomba Kampung Bersinar ini yakni pengolahan sampah. Hal itu karena targetnya mampu mencapai 35% pengurangan sampah di tahun 2025. Seperti yang dituturkan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kota Malang, Rahmat Hidayat. Menurut Rahmat, lomba Kampung Bersinar saat ini diperkirakan akan selesai 1-1,5 bulan ke depan, di mana penyelenggaraannya sudah dimulai sejak 5 Oktober 2020 lalu. Sebelum menggelar lomba Kampung Bersinar, Rahmat mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi melalui webinar. Hal itu dilakukan karena DLH Kota Malang sendiri menghindari mengumpulkan orang dengan jumlah yang banyak. Di sisi lain, Rahmat menilai peserta lomba Kampung Bersinar tahun ini cukup kompetitif karena di masa pandemi COVID, banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas di rumah sehingga berimbas pada lingkungan sekitarnya. Terkait dengan penghijauan, menurut Rahmat, memang saat ini ruang penghijauan untuk publik sangat terbatas. Dan dengan lomba Kampung Bersinar itu, pihaknya ingin melakukan perluasan di kawasan kampung meski dengan skala kecil. Bedanya dengan tahun 2020 ini karena ada pandemi, sehingga ada inovasi-inovasi di dalam pencegahan atau penanganan dari pandemi ini. Itu masuk salah satu inovasinya. Nah, sekaligus yang membedakan adalah untuk penilaian itu tidak berkerumun, tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, sanitizer, terus menggunakan sabun, cuci, kayak gitu. Itu bedanya, sehingga dan selain itu waktunya memang dipercepat. Kalau dulu sebelumnya itu waktunya itu hampir membutuhkan waktu 1 tahun ya, ada penilaian tahap 1, tahap 2, kalau 3. Tapi kalau tahun 2020 ini kita nilai, harus kita ranking, kita akan mencari 20 dan 10 besar untuk kita tentukan juaranya 1, 2, 3, 4, 5, juara 1, juara 2, juara 3, dan harapan 1, harapan 2. Jadi poin yang paling besar nilainya itu 25% itu di pengolahan sampah. Kenapa kita pengolahan sampah? Karena ini faktor penting target kita di dalam Jakprada, kebijakan strategi daerah dalam sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga itu harus ada pengurangan sampah 30% tahun 2025. Nah, program ini baik itu program nasional maupun daerah memang sinergi ya, ini harus diimplementasikan di lapangan. Nah, cara pengimplementasikan di lapangan adalah salah satu strateginya dengan lomba Kampung Bersinar ini. Sehingga indikatornya itu di pengolahan sampah ini ada bank sampah, ada komposter, ada biori, biopori. Nah, ini yang kita targetkan tuh di dalam pengurangan sampah selain kebersihannya kayak gitu. Yang kedua adalah terkait dengan penghijauan. Penghijauan ini untuk mencanangkan dalam arti ruang terbuka hijau, ruang publik kita yang memang terbatas, kita kembangkan untuk yang ada di kawasan-kawasan kampung. Jangan sampai orang RTH kita itu hanya alun-alun, Malabar, terus Ijen, kayak gitu. Tapi tetap di kampung-kampung kita gunakan ruang terbuka hijau walaupun skalanya kecil untuk kampung itu sendiri. Selain itu juga karena ini waktu pandemi, kita juga melihat ketahanan pangan seperti kayak sayur mayur dengan media hidroponik atau polybag kayak ini kita angkat karena untuk mengangkat isu yang ada saat ini. Terus yang ketiga terkait dengan konservasi air, terkait dengan penyimpanan air atau
terkait partisipasi masyarakat, itu juga kita lihat ini sangat menonjol bagaimana dengan adanya pandemi ini masyarakat tidak patah semangat tetap melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan. Nah, itu ada 5 ya, sampah, penghijauan, konservasi air, partisipasi masyarakat, dan sapras sanitasi terkait dengan pengolahan ipal, pengolahan limbah ya, limbah domestik terutama kayak itu pemanfaatan air hujan, terus kayak pemanfaatan air limbah itu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berita selengkapnya langsung kunjungi jatimtimes.com ya. Terima kasih.